Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcast Mandua Banyuwangi. Bersama aku Aura, bersama aku Cinda. Yeay. Halo Kak Cinda. Halo Kak Aura, apa kabar? Alhamdulillah baik banget nih Kak. Alhamdulillah. Tanyain aku juga dong. Oh iya, sebentar dong Kak Cinda. Gimana nih kabarnya akhir-akhir ini? Alhamdulillah, meskipun cuacanya sangat panas sekali dan ya. terik banget, ini nggak kuat banget. Aku kebakar sih Bener-bener. rasanya. Dan saat ini tuh di luar tuh cerah banget ya, panas Iya, banget. cerah. Buat dehidrasi gitu ya. Dan kadang tuh mendung gitu loh, Kak. Iya, kadang mendung, kadang panas banget. Tapi makanya akhir-akhir itu. ini keseringan panas banget ya. Iya, gerah gitu, sumuk Bener-bener. gitu rasanya. Kayak kipas di rumah itu non-stop gitu. Iya, dan malah anginnya tuh jadi kerasa anget loh, Iya, Kak. bener-bener. Ya makanya katanya itu. matahari tuh katanya lagi berhenti. Bukan berhenti, Lagi dekat. lagi berada di apa ya, kena Jawa Timur tuh paling kena gitulah katanya. Oh, oke. Gitu. Oh iya Kak, kali ini kita tuh mau podcast sama siapa sih Kak? Kali ini pasnya kan kita selalu podcast sama siswa-siswi berprestasi Iya, setiap minggu nah, ya. tapi bedanya kali ini tuh kakak ini ya, Iya. kakak ini tuh lagi udah lulus gitu. Oh, alumni alumni. itu. Ya, alumni. Betul sekali. Alumni berprestasi. Betul. Masya Allah. Selalu ya, Iya. selalu. Meskipun sudah jadi alumni tapi selalu berprestasi. Iya, membanggakan. Betul sekali. Mungkin Boleh langsung kita sapa? Boleh. Boleh. Halo, Kak. Ya, halo. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Azami, bisa dipanggil Rifki. Saya alumni Mandua Banyuwangi angkatan 37. Wow. Berarti tahun 2023? Iya, betul. Saya lulus 2023. 2023. Kakak ini sekarang lagi kuliah di mana? Sekarang saya kuliah di UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Untuk program studinya saya ngambil hukum keluarga. Wow. Hukum keluarga. Ya. Keren sekali. Oke. Terus sekarang ini semester berapa? Alhamdulillah sekarang semester 5, mahasiswa tua. Berarti kurang berapa tahun lagi ya lulus? 1 Ya, tahun? insya Allah ya 1,5 tahun lah mungkin. Iya, Ya. alhamdulillah. Semoga diperlancar ya amin. Kak ya. Semoga tepat waktu. Amin. Kak Rifki ini akhir-akhir ini kayaknya aku dengar kayak masuk ke dunia perfilman juga ya Kak ya? Bukan akhir-akhir ini sih tepatnya. Dari dulu? Dari Ya, dulu. Dari 2000 berapa ya? 2021 mungkin waktu saya masih jadi siswa di Mandua sudah aktif di perfilman ya. Kita Yang itu ya Kak, yang juara 1 nasional. yang video pendek itu Ya ya Kak benar, ya? juara 1 MBC Iya. competition. Jangkep ya Kak Ya, jangkep benar. Itu moderasi beragama Ya, competition. ya. Iya, 2023. Ya, kalau nggak 22, 23 lupa saya. Kayaknya Kak Rifki itu yang ada di figura Iya, itu. kebetulan sekali itu ada Iya. fotonya di situ. 2023 ini. Oh, 2023. Oh ya, di kamera kelihatan atau enggak? Kak Rifki, gimana sih kok bisa kayak ada ketertarikan dengan kayak film-film gitu buatnya? Ya. Jadi ketertarikan saya di dunia visual ini berangkat dari hobi saya sendiri. Awalnya itu saya hobi di fotografi, ya dari situ kan mulai tertarik ke dunia visual. Dan genre fotografi yang saya tekuni ini sendiri kan genrenya human interest. Jadi saya harus dipaksa bisa mengkonsep bagaimana foto tersebut bukan hanya memiliki visual yang bagus, tetapi juga memiliki cerita dan pesan di dalamnya. Nah dari situ kemudian pada waktu itu saya diberikan kesempatan oleh Pak Fajar dan juga dulu Pak Novel ngajar di sini ya, buat dikasih proyek buat ikut MBC ini karena mungkin beliau-beliau itu percaya dan melihat potensi kalau saya itu ya memadai di hal tersebut, ya mampu seperti itu. Berarti Kak Rifki ini dulunya ikut News Mandawangi, Jurnalistik. Enggak, saya dulu enggak ikut jurnalistik, tapi kapanpun dibutuhkan oleh madrasah ataupun jurnalistik saya siap membantu. Wow,
inilah bukti bahwa siswa-siswi berprestasi Iya. ya. Kalau misalkan nggak ikut news pada saat itu, apakah pernah ikut organisasi waktu di MAN? Iya, pernah. Alhamdulillah saya jadi Duta Mandawangi angkatan pertama. Ini berarti seniornya Aul. Oh iya, kebetulan di timnya kita tuh juga ada duta Kak. Oh, duta. Iya, Iya. sekarang. Masa bakti sekarang. Iya, di sini betul Kak, sekali. Tapi udah mau purna ya Iya, di sini. cepat banget kalau duta itu hanya satu iya. periode. Nggak kerasa Iya, gitu ya. benar. Benar sekali. Oke, Kak. Kalau di film tadi, apa sih yang buat Kak Rifki itu kayak yakin bisa gitu, kayak Bisa menang. ya Di film yang mana ini? Yang jangkep. yang moderasi beragama Yang ini. Oh, yang awal. moderasi beragama Iya. ya. Kalau di situ yang bisa yakin membuat saya menang ialah terkait dengan ceritanya. Jadi di situ kita tidak hanya mengangkat isu intoleransi, Iya. tapi kita juga benar-benar mengangkat isu yang teraktual pada saat itu. Jadi kita mengangkat konflik yang ada, kemudian di satu sisi kita juga memberikan solusi bagi konflik-konflik tersebut. Dan ini yang menarik, solusinya itu tidak hanya dari perspektif satu agama saja, tetapi dari semua agama yang ada di Indonesia. Ya, seperti contohnya pada saat itu kita sampai mengambil ayat dari kitab Bhagavad Gita kalau nggak salah, kitabnya umat Hindu. Terus ada juga dari Injil juga ada. Itu ceritanya itu mengisahkan tentang apa? Jadi yang jangkep itu mengisahkan tentang 3 orang tetangga. Ya, ini dia tinggalnya itu benar-benar kayak tetanggaan gitu, rumahnya pun temboknya jadi satu nempel. Ya, kalau kalian tahu rumah di perkebunan, Iya. ya kebetulan setting tempatnya di situ. Ya, jadi kayak benar-benar deket kan ya. Nah, mereka bertiga ini memiliki latar belakang kepercayaan yang berbeda. Jadi ada yang Muslim, Kristen, sama ada yang Hindu. Nah, dari situ kemudian kebetulan pada saat itu lagi santer-santernya isu terkait dengan penistaan agama oleh Menteri India kalau nggak salah, Nupur Sharma itu. Ya, Nupur Sharma yang menistakan Nabi Muhammad. Kemudian ada juga kasus yang pendeta Saifuddin itu yang bikin statement menyerang agama Islam. Terus kemudian ada juga kasus bom gereja di Surabaya kalau nggak salah. Nah, kita ngangkat 3 konflik itu ya. Terus kemudian di akhirnya nanti kita memberikan pesan moderasi dari tiap-tiap agama. Ya, seperti itu. Butuh waktu berapa lama untuk tag videonya itu? Proses pengerjaan video. Kalau proses pengerjaan video kurang lebih hanya 1 hari. Oh iya? Ya, karena kebetulan ini kan durasinya cuma 3 menit dan tanpa dialog. Ya, tanpa dialog. ya tanpa dialog. Ya, itu tadi tantangannya. Jadi dari juknisnya pun sudah dikasih batas waktu maksimal hanya 3 menit. Jadi bagaimana kita bisa mengemas konflik dan juga solusi yang begitu kompleks dalam waktu 3 menit itu. Jadi akhirnya kita buat tanpa dialog, untuk narasinya kita masukkan lewat voice over seperti itu. Oh, keren banget. Ya, hanya 3 menit, kaget Iya. sekali. Video pendek Kak. Iya. Oke, kalau Kak Rifki ini di film Jangkep itu sebagai aktor atau gimana Kak? Kalau di film Jangkep itu saya sebagai aktor, sutradara sekaligus scriptwriter-nya. Ini multi talent ya. Pada saat itu masih kelas berapa Kak? Kelas 11 akhir mau naik ke kelas 12. Ya. Pas kelas 11 udah jadi sutradaranya. Iya. Udah nulis ceritanya juga. Iya, Wah, keren banget ya Kak. Alhamdulillah. Bisa dicontoh nih Kak. Iya. Jujur aku juga sempat tertarik dengan dunia perfilman Kak. Iya. Cuma kayak ragu gitu loh, belum pernah mencoba juga gitu. Ya, mungkin bisa diceritakan ragunya kenapa? Kayak aslinya aku tuh pas itu sempet kayak pingin jadi itu aktris. talent, Iya, ya. aku pas itu suka nyoba-nyoba acting gitu Iya, kan, iya. karena suka nonton gitu. Hobinya kan nonton juga Iya. kan. Terus kayak sama orang tua juga nggak dibolehin, cita-citanya itu nggak dibolehin. Terhalang oleh restu orang tua ya. Iya, Tapi nggak apa-apa, mungkin ada di jalan yang Iya, lain. benar gitu banget. ya. Oke Kak, tadi kan kita tarik ke belakang ya. Iya. Sekarang kita tarik ke masa yang sekarang. Boleh. Nah, katanya ini kalau
dengar-dengar ya, kalau lihat di sosmed itu tuh Kak Rifki ini juga memenangkan lomba internasional di Iya. dunia perfilman loh Iya, Kak. benar-benar. Boleh disebutin Kak apa? Aku yang sebutin nih. Iya dong. Oke, kalau nggak salah itu film Sekoper Penuh Doa ya Kak Iya, ya. betul. Wah, masya Allah. Kalau perbedaannya itu sama yang kemarin itu apa? Perbedaannya dari segi cerita itu sudah berbeda sekali. Jadi kalau yang Jangkep itu kan lebih ke moderasi beragama. Nah, kalau yang Sekoper Penuh Doa ini itu lebih ke nilai kehidupan, seperti halnya ya nilai-nilai keagamaannya juga ada, terus kemudian juga dibalut dengan satir, ada satirnya juga. Ya, jadi lebih kritis terhadap kondisi kita pada saat ini. Itu film panjang tapi. Yang Sekoper Penuh Doa itu durasinya 8 menit. Ya. Di situ Kakak jadi apa? Di situ saya jadi sutradara dan scriptwriter-nya juga. Wow. Ya. Wow. Yang tadi yang Jangkep juga jadi sutradara sama scriptwriter. Iya, Dan sekarang juga ya. Kebetulan tiap project job desk saya selalu di situ. Oh, Ya. gitu. Kadang ya merangkap jadi aktor juga, tapi jarang kalau aktor. Oh iya gitu. Nah ini buat teman-teman juga ya Kak, aku mewakilkan. Kalau misalnya mau masuk ke dunia perfilman, itu langkah awalnya harus mulai dari mana dulu? Iya. Iya, jadi ya tergantung dari teman-teman sendiri. Itu teman-teman minatnya di mana. Kalau teman-teman minatnya di dunia visual, itu teman-teman bisa fokus buat jadi DOP, Director of Photography, atau yang job desk-nya kameramen. Atau enggak teman-teman bisa fokus ke editing seperti itu. Tapi kalau teman-teman lebih tertarik ke dunia konseptualnya yang buat cerita, teman-teman bisa mulai memperdalami bagaimana caranya menyusun naskah, bagaimana caranya mendirect sebuah film seperti itu. Ya. Gitu. Tapi Kak Rifki ini udah ada ketertarikan dari kecil atau hanya Baru mulai pas SMA, ini? itu. Ya mulai SMA sih. Kalau kecil saya malah apa ya, tidak ada pandangan di dunia seni malahan. Ya, ya kebetulan itu tadi lahir dari hobi. Ya terus keterusan. Nah, apa kalau boleh tahu ya Kak ya, apa yang buat kayak Kak Rifki ini mau terjun gitu, mau ikut berpartisipasi kayak ke perfilman itu pas SMA, pas di mana? Yang pertama itu ya berangkat dari hobi tadi. Ya saya memang ada ketertarikan di situ. Kebetulan saya memang suka di dunia tersebut. Dan yang kedua dan yang terakhir ialah amanah dari Bapak Ibu pembina seperti itu. Ya memang sudah ditunjukkan. Kebetulan saya dulu kan pas SMA itu memang sudah punya tim seperti itu. Jadi setiap ada event perlombaan film pendek, ya pasti saya kerjanya dengan tim itu. Ya. Gitu. Dulu pembina siapa? Apakah Pak Fajar juga? Iya benar. Pak Dulu Pak Fajar. Fajar sama Pak Novel. Ya. Dulu masih ada Pak Novel Ya. Kak. Terkait konseptual saya itu bincang-bincangnya sama Pak Novel. Kalau dengan Pak Fajar itu ya terkait dengan teknisnya. Oh iya iya. Apakah menurut apakah Kak Rifki tahu universitas di Indonesia mana yang cocok untuk yang suka dunia perfilman gitu Kak? Iya. Jadi kalau yang top menurut saya itu ada di ISI, Institut Seni Indonesia. Itu sudah buka cabang, ada di Jogja, Iya. Yogyakarta, Denpasar, sama saya dengar-dengar akhir-akhir ini kayaknya di Banyuwangi juga mau buka. Oh, mau. Ya. Iya. Nah, itu khusus ada program studi perfilman kalau di ISI. Nah, kalau teman-teman mungkin cari yang dekat-dekat kayak mungkin khusus buat adik-adik di Mandua Banyuwangi ini. Kalau yang dekat mungkin bisa di UNED, ada namanya prodi PSTF. Nah, di situ juga fokus terkait dengan broadcasting dan juga perfilman seperti itu. Gitu ya, cocok nih buat teman-teman yang mau tertarik ya. yang Ya. emang udah hobinya dari dulu ikut dunia perfilman gitu. Kalau Kak Cinda kira-kira apakah mau ngambil ke dunia perfilman? Kayaknya enggak, aku podcast aja deh. Oke. Aku cukup ngomong-ngomong aja deh. Oke, iya. Aku cukup membagi pengalaman ke teman-teman ya. Iya, oke. Kak Rifki kan pernah jadi scriptwriter juga Iya. ya. Dulunya atau sampai sekarang tuh apakah pernah kayak menulis sebuah karya gitu Kak?
karya seperti Karya apa tulis nih? mungkin. Oh, belum pernah. Kebetulan belum pernah. Soalnya saya menulis cerita ini kalau pas dibutuhkan saja. Ya kalau enggak ya enggak saya enggak pernah menyentuh itu ya. Jadi kalau tiap memang mau ada project dengan tema apa gitu saya baru mulai buat nyusun, buat nulis. Oh gitu. Pada saat ikut lomba itu apakah ada tantangan terbesar kayak kan itu pertama kali ya Kak? Yang Lomba- internasional. Lomba yang mana? yang nasional, yang moderasi beragama. Oh ya, Oh yang itu. Ada tantangan terbesar mungkin kayak pesimis, takut kalah gitu. Pernah nggak sih ngerasain itu? tantangan terbesarnya waktu itu lebih ke itu sih, bagaimana cara menyatukan pikiran dengan orang-orang yang baru. Soalnya kan itu memang pertama kali tim terbentuk. Ya, jadi ya kita belum bisa menjajaki bagaimana kepribadian dari masing-masing. Jadi masih belum bisa menyesuaikan lah. Jadi ya pada awal-awal itu ya konflik-konflik kecil banyak banget. Jadi ya Perbedaan pendapat perbedaan lah ya. pendapat masih banyak banget. Kalau terkait dengan kepercayaan diri buat menang atau tidak, nggak ada sih waktu itu. Soalnya dari kita masing-masing pun sama-sama nggak tahu backgroundnya para peserta itu bagaimana. Dan kebetulan pun buat kontennya atau film yang akan dilombakan itu tidak dipublikasikan. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira lah seperti itu. Jadi kita nggak tahu ya kayak videonya Orang peserta Iya. lain Iya, itu Bang. seperti Betul, apa iya. juga. Betul. Oke. Tadi kan katanya pas tantangannya itu juga ada kayak konflik-konflik gitu ya, perbedaan pendapat dan lain-lain. Itu gimana sih Kak caranya biar lebih solid waktu Solusinya. pengerjaannya gitu gimana? Yang pertama itu sih harus banyak ngalahnya juga. Oh, iya. Ya. Jadi kita tidak boleh mengedepankan ego satu sama lain. Benar Jadi banget, harus benar. sama-sama mengerti. Terus kemudian karena ini kita bekerjanya dalam lingkup tim yang kecil, kita juga harus bisa saling membantu. Kayak contohnya saya sebagai job desk-nya kan scriptwriter dan juga sutradara. Nah, kebetulan kan kalau scriptwriter dan kalau scriptwriter itu kan fokusnya di praproduksi. Iya. Ya, jadi mungkin waktu produksi saya banyak senggangnya. Selain jadi sutradara, saya sekiranya bisa membantu job desk lain yang perlu bantuan. Jadi seperti itu, saling membantu dan saling mengisi saja. Ya, biar lebih solid untuk kedepannya. Gitu ya. Jadi Iya. nggak boleh egois. Iya, Iya, benar betul. banget. Itu penting sih. Harus Iya. peka. Iya, benar-benar. Harus peka. Iya. Nah, untuk di kedepannya itu apakah ada niatan untuk bekerja di dunia perfilman juga Kak? Kalau untuk saat ini sepertinya tidak ada. Saya hanya menekuni ini sebagai hobi saja. Ya. Bisa aja. Kalau terkait dengan dunia pekerjaan yang saya incar, itu ya yang tentunya yang sejalur lah dengan program studi yang saya ampu saat ini. Kalau boleh tahu apa Kak program studinya? Hukum keluarga. Oh, hukum Ya. keluarga ya. Hukum keluarga itu bagaimana Gimana ya? Ya, Belum jadi tahu hukum nih. keluarga itu lebih fokus ke dunia hukum perdata, seperti halnya perkawinan, yang meliputi perceraian, hak asuh anak dan lain sebagainya. Terus ada juga tentang hak waris, seperti itu. Tapi mohon maaf ya Kak, Iya. kalau boleh tahu, kenapa Kakak nggak ngambil jurusan yang sesuai Iya. dengan hobi Kakak? Ya, jadi yang pertama, jujur saya juga memikirkan bagaimana prospek untuk kedepannya. Ya, kebetulan juga saya kan juga ada ketertarikan di hukum keluarga ini. Kemudian saya melihat prospek untuk kedepannya ini kok lebih bagus yang hukum keluarga. Karena kalau dunia desain visual itu kan lebih ke arah freelance kan. Nah, kalau freelance itu kan tidak bisa dijadikan kayak patokan seperti itu. Kadang ada, kadang tidak ada. Nah, jadi saya mencari yang pasti saja. Sedangkan kan kalau dunia desain visual kan bisa dipelajari secara otodidak di luar kelas, tidak harus di dalam kelas. Tapi lebih bagus kalau khusus dipelajari di dalam kelas seperti itu. Gitu Kak. Iya. Oh iya, tadi itu aku Cinda juga sama Ciko pas di belakang layar tuh sempat kepoin Instagramnya Kak Rifki. Iya. Ternyata banyak banget ya foto-foto Iya, yang dan keren banget. Menurut aku itu kayak Wah sebab-sebab banget ya. sama AI gitu loh. Ya saking Bahkan- kerennya. Wah, keren banget sih. Iya gokil sih itu. Bisa-bisa orang tuh ngiranya ini AI padahal Iya, asli. Iya. padahal karya Iya. sendiri. Iya, ya. memang Wow. sering juga kadang
teman-teman yang baru kenal gitu pasti dikira AI. Iya kan, berarti nggak hanya kita doang. Iya yang kan? kira. Karena asli Kalau sih. dari skill fotonya kan udah bagus banget Udah ya. mantep banget. Apakah Kak Rifki ini pernah kayak ambil job untuk foto fotoin orang iya gitu. Alhamdulillah sering. Alhamdulillah. Bisa Sering untuk juga. kayak pekerjaan sampingan gitu Ya, Iya. kalau pas liburan, pas senggang bisa. Oke. Lanjut Kak. Apa mau aku yang lanjut? Kakak Oke, kita baca ya pertanyaannya. Ada nggak sih Kak saran untuk siswa-siswi Mandua Banyuwangi yang ingin ikut masuk dunia atau broadcast gitu, Yang dunia tertarik. perfilman? Iya, jadi mungkin kalau dari teman-teman di Mandua Banyuwangi ini sudah memiliki ketertarikan di dunia broadcasting ya. Kalau di dunia broadcasting ini kan saya rasa wadahnya sudah cukup matang. Ya, teman-teman sudah tahu sendirilah jurnalistik bagaimana progresnya akhir-akhir Semakin ini berkembang semakin ya. berkembang. Jadi untuk wadahnya itu sudah sangat matang. Kalau saya lihat perfilman ini yang wadahnya masih kurang. Tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Fajar Iya. itu baru mau dimulai lagi karena terakhir itu generasi perfilman yang saya tahu generasi di bawah saya pas angkatan 38 itu yang terakhir. Setelah itu kayaknya sudah tidak ada lagi. Ya bincang-bincang sama Pak Fajar tadi, yang pertama kurangnya ketertarikan teman-teman ke dunia perfilman seperti itu. Jadi ya itu tadi, kalau masalah minat itu tidak bisa dipaksakan, harus Sayang ada banget ya kalau nggak ada yang harus ada nerusin. ketertarikan tersendiri. Padahal kalau seumpama teman-teman ini minat di dunia perfilman itu luar biasa sekali, karena event-event di dunia perfilman ini hadiahnya lumayan banget hadiahnya. Terus setelah itu selain buat kompetisi, skill kita juga sangat dibutuhkan di madrasah ini. Kalau madrasah mungkin ada project buat video profil, atau mungkin kalau teman-teman pengen bikin video angkatan, itu kita bisa menghandle sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar untuk sewa vendor seperti itu. Jadi ya sangat dibutuhkan sekali. Dan itu kalau misalnya kita paksakan tapi kitanya nggak senang, sama Iya. aja dia Iya. amburadul. Iya. Rasanya juga kadang nggak kita nggak niat puas gitu. Takutnya berhenti di tengah jalan. Iya Nah, betul. iya Lebih itu. baik nggak usah mulai sekalian. Iya. Ya, tapi ya semoga sajalah untuk rencana yang sudah di planning Pak Fajar setelah ini banyak yang mulai tertarik kemudian. Amin. Semoga ada penerusnya Kak Rifki. Iya. Tapi apakah ada jangkep lagi habis ini? Mungkin saja. Kita doakan yang terbaik Iya, ya Kak. Oke Kak Rifki, aku mau tanya lagi dong terkait film tadi. Menurut kakak apa sih yang lebih penting dalam film, kayak ide cerita atau visual ataupun pesan moral, itu kayak apa yang paling penting bagi Kak Rifki? Kalau saya semuanya penting sih. Ya. Jadi yang pertama terkait dengan visual. Visual itu kenapa saya bilang penting? Karena ketika visual tersebut tidak menarik dan juga kayak membosankan, otomatis orang-orang yang menikmati film atau konten tersebut dia tidak akan antusias untuk menyimak. Akhirnya apa? Akhirnya ide cerita dan isinya pun tidak akan masuk ke penonton seperti itu. Kemudian cerita atau muatan yang ada di dalam film tersebut juga penting. Karena apa? Karena kalau visualnya bagus tapi ceritanya kurang, itu juga membosankan sekali. Iya. Jadi terkadang untuk mensiasati bagaimana biar cerita tersebut tidak membosankan, sangat perlu untuk diselipkan komedi, konten-konten komedi. Ya, tentunya yang harus sesuai dengan genre dari film tersebut. Kalau contoh filmnya genre yang kayak dramatis, yang kayak serius gitu ya, komedinya jangan dibuat yang berlebihan agar tidak bertabrakan dengan cerita pokoknya. Ya, jadi yang sekiranya komedi tersebut sejalur atau searah dengan cerita pokoknya seperti itu. Biar nggak membosankan bener. gitu ya isinya. Iya benar. Tapi video yang jangkep waktu itu setelah menang memang tidak diperbolehkan untuk dipublikasikan? Boleh. Setelah pulang dari MBC competition tersebut,
dipublikasikan di YouTube-nya Mandua Banyuwangi. Sudah Ya, ada Kak? Sudah ada. Sudah ada. Ya. Belum nonton nih. Iya, maaf banget ya. Nanti aku Ya, tonton. maklum ya. sudah tertimbun jauh banget itu pasti. Iya, Kan iya. YouTube-nya Mandua Banyuwangi aktif banget. Iya, Iya. aktif banget. Iya, Setiap bener minggunya update banget. podcast. Iya, podcast sekarang itu setiap minggu update Kak, setiap Sabtu. Setiap hari Sabtu Iya, udah ada luar biasa. jadwalnya ya. Iya. Jangan lupa ditonton. Iya, jangan lupa ditonton. Iya Kak, tadi tuh aku mau tanya-tanya tapi lupa terus gitu. Yang film Skoper Penuh Doa itu Iya. apakah sudah dipublikasikan? Belum, masih nunggu persetujuan dari pihak kampus. Oh, Ya. gitu. Berarti masih disimpan dulu Ya, gitu masih ya. disimpan di Google Drive. Aduh, pengen Nonton semoga lagi. semoga diperbolehkan ya Iya. biar Iya. bisa nonton. Rencana habis ini mungkin mau dipublikasikan di kanal media sosialnya kampus ya. Iya, semoga terus nanti kita nonton ya. Iya, nobar nanti kita Nobar di- bareng. Harus Iya. harus nonton sih. Oke, oke, oke. Oke, Kak. Karena ceritanya sendiri sangat relate dengan generasi yang saat ini disebut sebagai generasi sandwich. Apa itu Kak? Jadi generasi sandwich itu generasi yang dipaksa untuk bekerja dan juga menghidupi keluarganya seperti iya, itu. Ya. benar. Berarti itu termasuk film yang sedih gitu, Kak. Sedihnya ada, komedinya banyak, satirnya juga ada. Ya. Jadi campur aduk. Campur ya. aduk, wis. Campur aduk. Ya, Jadi betul. satu. Apa yang buat Kak Rifki ini tertarik kayak membuat cerita alurnya seperti itu? Iya, jadi waktu itu buat ikut kompetisi Seiba ini ya, itu sebetulnya skrip awalnya itu bukan terkait dengan Skoper Penuh Doa itu, tapi ada. Nah setelah itu skrip tersebut sama pembina saya direvisi karena saya mengangkat isu yang terlalu jauh. Ya, beliau pengennya mengangkat isu yang benar-benar dekat sama kita. Akhirnya waktu itu saya cari inspirasi, scroll di sosial media, terus saya menemukan di Instagramnya Gus Marzuki. Kalau teman-teman pengen lihat username-nya Zuk, ya. Jadi beliau itu seorang seniman pelukis yang lukisannya itu tidak hanya sekedar lukisan, tapi lukisannya itu serat dengan nilai-nilai religi, ya. Kalau beliau itu mungkin bisa dikatakan pelukis tasawuf gitu. Nah, jadi ada salah satu lukisan yang menginspirasi saya dari situ. Jadi itu lukisannya ada seorang laki-laki di situ namanya Surip. Laki-laki tersebut duduk bersimpuh di tengah hutan dengan cahaya spotlight di sekitarnya dia membuka koper di depannya, kemudian dia berdoa buat minta uang gitu. Iya. Keren banget. Jadi inspirasi saya dari situ. Ya tadi aku sempat baca sih Kak kayak sekilas di IG-nya Winhas itu Iya. tentang yang lombanya Kak Rifki tadi Iya. itu kayak tentang ya itu yang namanya Surip itu ya lagi Iya. kayak cari pekerjaan kalau nggak salah Iya, ya. benar. Aku juga tadi lihat posternya. Iya. Covernya gitu. Iya. Kak Rifki, sebelum masuk dunia perfilman, apakah kakak punya seseorang yang dijadikan sebagai inspirasi? Iya, kalau inspirasi saya sendiri ya sebetulnya ini bisa dikatakan seseorang yang membangkitkan minat saya di dunia seni. Beliau namanya Mas Oki Arisandi. Nah, beliau itu selain seorang fotografer, beliau itu juga seorang konseptor yang luar biasa. Jadi tiap fotonya beliau itu selain visualnya yang cakep banget, juga memiliki cerita. Jadi kita melihat gitu aja udah tahu, oh ini ceritanya seperti ini, maksudnya seperti ini ya. Dari situlah yang menginspirasi saya. Kemudian kalau dari dunia perfilman sendiri yang akhir-akhir ini karyanya sedang booming, sutradaranya film Sore dan Satu Kakak Tujuh Ponakan itu. Oh iya, tahu. Ya, Itu beliau. Itu beliau. Ya, beliau bukan. Beliau yang jadi inspirasi saya. Ya. Gitu. Aku juga nonton sih Satu Kakak Tujuh Ponakan. Iya. Nonton lagi Kak. Itu sedih banget ya. Iya, itu generasi sandwich banget itu. Iya, dia harus merendam mimpinya Iya. demi adik-adiknya. Bener. Oh kayaknya pernah tahu deh kayak sekilas gitu. Iya, itu Kak, ceritanya benar-benar deep banget. Iya. Gila. Aku suka tuh film-film yang Iya. Sama kalau saya suka yang film-film yang serat dengan nilai-nilai kehidupan sosial. Iya, benar, Kalau untuk sama. series mungkin kalau
teman-teman tahu itu Para Pencari Tuhan Oh itu iya, ya tiap benar-benar Ramadan tahu. itu luar biasa sekali itu buat nilai-nilai kehidupannya. Oh, aku belum tahu Itu ya. aku setiap bulan Ramadan sama keluarga selalu nonton itu. Iya. Iya, selalu dinanti-nanti. Gitu. Luar biasa. Ya udah next bisa aku jadiin sebagai Iya. wishlist ya. Sambil sahur nonton itu Iya, betul. biasanya. Oke, ntar lagi udah mau puasa. Oh nih, iya, dekat puasa. Berapa bulan lagi ya Kak ya? Udah. Februari Iya. akhir Iya. kita puasa. Iya, benar. Kalau berarti Kak Rifki ini suka nonton ya? Iya sebenarnya suka nonton. Ada nggak sih film yang sebagai Terfavorit? terfavorit kakak terus dijadikan sebagai inspirasi juga gitu? Kalau film favorit saya, kalau untuk yang sejauh ini itu sih Satu Kakak Tujuh Ponakan. Itu favorit banget itu, soalnya apa ya, isu yang diangkat dalam film tersebut benar-benar erat dan dekat dengan generasi saat ini seperti itu. Terus dia bisa menghadirkan dari perspektif pelaku utamanya. Kan kalau kita jadi penonton itu kayak gemes, kenapa ini kok gini, kok nggak mau gini aja ya. Seolah-olah dia itu kayak apa ya, lawan katanya egois. Kalau egois kan ya menuruti egonya sendiri. Kadang penonton itu kalau lihat itu kayak ayolah egois dikit gitu. Iya. Kayak dia tuh gimana ya, terlalu nggak enakan gitu. Jadi kita dari situ kayak tahu perspektifnya dia, mengapa kok dia benar-benar memendam egonya itu karena apa, kok dia sampai mau bertindak sejauh ini dan ditekan sehingga dia harus berkorban sebegitunya seperti sampai itu. dimanfaatin Iya. juga. Peran utamanya tuh bener-bener people pleaser banget Iya, sih. bener. Jujur. Aduh, aku kepo banget lagi Nanti belum nonton nonton. ya. Harus nonton. Harus Iya. nonton. Iya, iya. Semoga nangis ya. Boleh malam-malam sambil nangis di kamar. Oke, mojok ya, mojok. Iya. Oke, terakhir nih Kak. Boleh. Satu kata dong Kak buat arti dari kata film buat Kak Rifki. Film itu apa ya, kayak sudah menjadi kanvas buat saya mengekspresikan bagaimana emosi dan juga diri saya seperti itu. Iya, jadi kayak kalau ada sesuatu yang saya pendam biasanya itu bisa saya utarakan bisa saya visualkan lewat film-film yang sudah saya buat seperti itu. Karena ada banyak cara juga buat kita mengeluarkan emosi kita gitu. Iya. Kak. Kalau Kak Cinda sukanya gimana nih? Kayak nulis kah atau gimana? Kalau aku tuh kalau udah nggak tahan banget, suka mendem masalah sendiri, perasaan sendiri, aku lebih banyak nulis. Aku journaling gitu. Jadi aku menulis bagaimana perasaanku saat itu, dan itu membuat aku menjadi lega Iya, gitu. Ya. Oke. Kalau teman-teman lihat di Instagram saya beberapa postingan yang agak-agak lama itu kan ada kayak video pendek yang kayak apa ya, kayak menarasikan isi hati seperti itu. Iya, Kalau iya. teman-teman lihat ke bawah, nah itu ya salah satu cara bagaimana saya memvisualkan emosi saya lewat film itu seperti itu. Nanti kita stalking Iya, Ya, boleh, ya. silakan. Tadi belum semuanya Kak ya. Iya, nanti kita follow juga ya. Siap, ya. pasti fallback. Tadi udah lihat juga kan Instagramnya, udah tahu username. Iya. Betul. OTW. Oke. Nah, Kak, kita udah banyak banget dapat informasi tentang dunia perfilman Iya, benar, ini. benar. Kita dapat ilmu, dapat pengalaman Iya, juga tahu dari kisah-kisahnya. Kak Rifki. Iya, betul sekali. Apakah sudah cukup, Kak Aura? Mungkin sudah cukup ya. Nggak Iya. kerasa banget ya Kak ya. Ternyata Iya. udah lumayan lama kita menemani. Boleh dikasih tahu operator berapa menit? 30 menit. Wow, pas banget loh. Nggak setengah kerasa jam, nggak sekali. kerasa. Nggak kerasa ya Kak ya. Kirain Kerasa masih cepet 15 banget ya. menit Iya, gitu. mikir kayak masih belasan menit gitu. Oke, Kak Aura, kita tutup kali ya. Iya, sebelumnya terima kasih kepada Ya, Kak sama-sama. Rifki yang sudah menemani kita untuk podcast yang Terima hari kasih ini. sudah menyempatkan waktunya Iya. untuk podcast bersama kita. Oke. Buat Sobat Mandawangi, jangan lupa selalu tonton video Iya, podcast benar kita dan banget. selalu nantikan podcast kita setiap hari Sabtu. Iya, Ya, seminggu setiap sekali minggu. ya. Dan jangan lupa tunggu terus
program terbaru podcast Iya, nih. Iya. kita kemarin habis buat program baru. Iya nih. Jangan lupa ya Iya. dinonton. Ditunggu aja. Coming soon. Iya, pastinya seru-seru banget ya Kak ya. Betul Oke. sekali. Oke, mungkin Sobat Mandawangi sudah cukup. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mandua Banyuwangi. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.